Nah, teknologi yang dirancang itu untuk membantu mengumpulkan data, menyimpan data, dan menganalisis objek beserta data geografis yang bersifat penting dan kritis untuk dianalisis. Nah, untuk aplikasi sistem informasi geografis itu bisa diterapkan dalam berbagai bidang, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, yang khususnya adanya di bidang internet. Sehingga banyak sistem informasi geografis ini dikembangkan menjadi sistem informasi geografis berbasis web. Bagaimana kita lihat bahwa suatu sistem informasi geografis itu merupakan memiliki karakteristik utama, yaitu kemampuan menganalisis sistem, analisis statistik, overlay yang kita sebut sebagai analisis spasial. Nah, analisis dengan menggunakan geografis itu digunakan dengan istilah analisis spasial. Tidak seperti yang lain menambahkan dimensi ruang dan geografi. Nah, kombinasinya yang menggambarkan atribut pada berbagai macam fenomena seperti umur seseorang, tipe jalan, yang secara bersama dengan informasi seperti di mana seorang tinggal atau lokasi suatu jalan. Nah, sistem informasi geografis mempunyai keistimewaan analisis, yaitu analisis overlay dan analisis proximity, di mana analisis overlay merupakan proses integrasi data dari lapisan yang berbeda, sedangkan analisis proximity merupakan analisis geografis yang berbasis pada jarak antar layer. Nah, analisis spasial ini dilakukan dengan mengoverlay dua peta yang menghasilkan peta baru hasil analisis. Teknologi sistem informasi geografis digunakan untuk membantu pembuat keputusan, menyelesaikan masalah spasial dengan menunjuk berbagai alternatif dalam pengembangan dan perencanaan dengan pemodelan yang menghasilkan serangkaian skenario yang potensial. Di dalam basis data spasial itu berupa sekumpulan entitas, baik yang memiliki lokasi atau posisi yang tetap maupun yang tidak tetap. Jadi ada kecenderungan untuk berubah, bergerak, atau berkembang yang tidak tetap itu. Nah, tipe spasial ini memiliki properti topografi dasar yang memiliki lokasi, dimensi, dan bentuk shape. Hampir semua sistem informasi geografis memiliki campuran tipe entitas spasial dan non-spasial. Tipe-tipe non-spasial tidak memiliki properti topografi dasar lokasi. Basis data spasial itu meliputi kondisi tekstur tanah, erosi, lereng, ketinggian, jenis tanah, tempat pemanggilan sumber bahan bangunan, dan penyebaran pemukiman yang dikonstruksikan sebagai ulasan dalam suatu vektor sistem informasi geografi. Nantinya atribut ini disimpan sebagai database relasional yang bisa diimport ke model tata ruang. Secara persepsi kita mengenai bentuk representasi entitas spasial adalah konsep raster dan vektor. Jadi data spasial direpresentasikan di dalam basis data sebagai raster atau vektor. Nah, data spasial merupakan data yang menunjuk posisi geografi di mana setiap karakteristik memiliki satu lokasi yang harus ditentukan dengan cara yang unik untuk menentukan posisi secara absolut berdasar sistem koordinat. Nah, untuk area kecil, sistem koordinat yang paling sederhana adalah grid segi empat teratur. Untuk area yang lebih besar, berdasarkan proyeksi kartografi yang umum digunakan. Salah satu dasar, kalau kita ingin membuat atau mengenali hubungan spasial mulai proses overlay spasial, itu dikerjakan dengan melakukan operasi join dan menampilkan secara bersama sekumpulan data yang dipakai secara bersama atau berada di bagian area yang sama. Hasil kombinasi merupakan sekumpulan data yang baru yang mengidentifikasi hubungan spasial baru. Kemudian juga alamat jalan merupakan bentuk umum dari informasi lokasi. Walaupun masih merupakan informasi dalam bentuk teks yang berisi nomor rumah, nama jalan, arah, dan kode pos. Nah, sistem informasi geografis itu memerlukan satu mekanisme untuk mentransfer informasi dalam bentuk teks ini untuk menghitung koordinat geografi sebelum satu alamat bisa ditampilkan pada satu bentuk. Jadi, alamat sebutlah yang mewakili di dalam sistem informasi geografis, tapi nanti hasilnya adalah bentuknya teks di mana alamat yang tertera. Dengan pencocokan alamat atau geocoding ini merupakan proses untuk menggabungkan satu alamat fisik lokasi di bumi dengan alamat logiknya. Dan untuk melakukannya, sistem informasi geografis ini menggabungkan alamat yang disimpan dalam berkas tabel dengan data spasialnya yang ada di alamatnya. Jadi nanti dicocokkan berdasarkan koordinat-koordinatnya. Kemudian, sistem geografis itu menggunakan koordinat fitur jalan untuk menghitung dan menandai koordinat satu alamat dalam satu file.
Hasilnya adalah layer data spasial yang baru dari titik lokasi yang menggambarkan alamat dari file. Nah, ini bisa digunakan melalui aplikasi ArcGIS. Nah, analisis buffer itu untuk mengidentifikasi area sekitar fitur geografi. Nah, proses mengenerate sekitar lingkaran buffer yang ada, fitur-fitur geografi, dan mengidentifikasi atau memilih fitur berdasarkan apakah mereka berada di luar atau di dalam batas buffer. Nah, untuk overlay peta adalah proses dua peta tematik dengan area yang sama dan menghamparkan satu dengan yang lain untuk membentuk satu layer peta baru. Kemudian diintegrasikan datanya dari dua sumber peta tersebut dan nantinya kunci dari fungsi analisis sistem informasi geografis. Nah, nanti overlay peta ini alamatnya merupakan hubungan interseksi dan saling melengkapi antar fitur spasial. Dan si overlay peta ini mengkombinasikan data spasial dan data atribut dari dua tema yang masukkan. Nah, tipe fitur masukan mulai overlay yang merupakan poligon, yaitu misalnya titik dengan poligon, maka akan menghasilkan keluaran dalam bentuk titik. Garis dengan poligon itu akan menghasilkan keluaran dalam bentuk garis, poligon dengan poligon menghasilkan keluaran dalam bentuk poligon. Nah, untuk lebih jelasnya, semua ini akan dibahas setelah UTS. Jadi ini hanya sebagai pengantar kaitannya dengan hal-hal berkaitan dengan vektor dan yang lainnya akan dibahas setelah UTS. Nah, untuk berikutnya, Bapak Ibu siapkan nama yang saya panggil langsung menjawab di kolom chat ya, Bapak Ibu.